Nah, Faisal Assegaf ya, apa keturunan imigran dari Yaman itu kembali berulah di tweetnya kemarin hari malam minggu ya, nah, tadi malam berarti yang bisa dikategorikan menghina ketua PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf gitu, dan juga Menteri Agama Gus Yakut gitu ya. Nanti tautannya itu saya berikan dari ini dari KBN Nusantara di deskripsi. Nah, ini bagi saya ini kan untuk kesekian kalinya ya, dan mungkin perlu kita memahami dalam konteks sejarah gitu ya. Kenapa akhir-akhir ini arogansi imigran Yaman tuh makin menjadi-jadi, makin tidak bermutu gitu. Ini kan sejarahnya itu begini. Jadi generasi awal keturunan Rasulullah dari jalur Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu kan masuk Indonesia mulai abad ke-8 dalam satu catatan sejarah gitu. Dan menjadi masif pada sekitar abad ke-13-14. Nah, generasi pertama ini yang dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang tidak berasal dari satu titik wilayah gitu. Ada yang dari Turki, ada yang dari Yaman, ada yang dari ya sekitar Hijaz gitu. Itulah yang mengenalkan Islam kepada penduduk Nusantara, dan pada akhirnya karena pendekatan mereka yang generasi awal ini yang sangat bijak gitu, akhirnya Nusantara secara mayoritas dengan pendekatan budaya bisa menerima Islam, karena memang secara teologis agama nenek moyang orang Nusantara itu ada kesamaan dengan Islam, yaitu tiada Tuhan selain Tuhan kan itu. Laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad, itu sudah dikenal nenek moyang orang Nusantara sebelum datangnya agama-agama dari luar gitu. Nah, karena Islam mengenalkan teologi yang sama dan dengan pendekatan budaya yang sama, dan melebur dengan penduduk lokal itu, maka berhasillah Islam dikenalkan di Nusantara dan sampai hari ini menjadi agama yang dianut oleh mayoritas orang Nusantara gitu. Dengan fenomena tentu saja yang dicatat dalam sejarah adalah Wali Songo gitu. Jadi Wali Songo itu ada yang keturunan Al-Hasani, ada yang keturunan Husaini, dan strategi mereka, salah satu strateginya adalah kawin-mawin dengan penduduk setempat, baik laki-lakinya maupun perempuannya gitu. Jadi ada Syarifah dinikahi orang Nusantara, ada Sayyid, ada Habib menikah dengan perempuan orang Nusantara gitu. Maka saya berani menyampaikan beberapa kali bahwa kalau secara genetik bisa dikatakan penduduk Nusantara itu terutama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, sebagian Sulawesi itu 85% sudah membawa darah Rasulullah, baik dari jalur laki-laki maupun dari jalur perempuan. Dan salah satu yang mencatat itu kan keraton-keraton atau kerajaan-kerajaan Islam itu. Kemudian setelah Nusantara itu penduduknya mayoritas menganut Islam, pada perkembangan sejarah berikutnya kan ada VOC datang, dan lain-lain gitu ya. Pada akhirnya VOC itu menjajah Indonesia gitu secara mudahnya itu. VOC itu membutuhkan banyak tenaga luar untuk mengurusi tanah jajahan di Nusantara ini. Nah, salah satu strateginya adalah mengusung orang-orang dari luar Nusantara untuk dijadikan imigran ke Nusantara untuk dijadikan pekerja gitu. Nah, salah satunya tentu saja orang-orang Yaman gitu. Nah, itu makanya orang-orang Yaman ini yang masuk Indonesia mulai abad 17 dan masih pada abad 19 dan 20 gitu, sampai abad 20. Nah, ini oleh strategi
imperialisme VOC maupun akhirnya diambil alih oleh kerajaan Belanda untuk membuat lumpuhnya perlawanan penduduk Nusantara kepada imperialisme itu salah satunya adalah membuat kelas sosial gitu, kelas kelompok masyarakat gitu. Jadi kelas nomor 1 itu penduduk Eropa, itu diistimewakan nomor 1. Kelas kedua itu imigran, yaitu yang terdiri dari imigran Yaman, imigran